Ya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam guys. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang trigliserida. Jadi trigliserida itu atau triasilgliserol merupakan senyawa golongan ester atau alkil alkanoat yang terdiri atas tiga asam lemak, baik jenuh maupun tidak jenuh, dan juga satu gliserol. Nah, sumber trigliserida ini dapat diperoleh secara eksogen, yaitu dengan makanan yang mengandung lemak hewani, seperti jeroan, kulit, lemak hewan, atau lemak nabati. Contohnya lemak nabati itu kelapa, durian, alpukat, dan juga minyak goreng. Nah, trigliserida ini dapat diperoleh secara endogen atau dalam tanda kutip sintesis oleh hati dan juga jaringan adiposa. Trigliserid atau triasilgliserol pertama mulanya dibentuk dari gliserol 3-fosfat yang berasal dari gliserol dan juga DHAP atau dihidroksi aseton fosfat yang berikatan dengan asil KOA yang berasal dari asam lemak sehingga membentuk lisofosfatidik asid dengan bantuan GPAT yaitu gliserol 3-fosfat asetil transferase. Nah, lisofosfatidik asid ini berubah menjadi fosfatidat atau 1,2 diasil gliserol fosfat dengan bantuan asil gliserol asetil transferase. Nah, fosfatidat ini dibantu dengan fosfatidat fosfohidrolase atau nama lain adalah PAP sehingga menjadi 1,2 diasil gliserol dengan bantuan diasil gliserol asil transferase atau DGAT yang akan diubah menjadi produk akhirnya yaitu triasilgliserol atau trigliserida atau trigliserid. Nah, mekanisme ini disebut lipogenesis. Penting ya, lipogenesis. Nah, maka sumber utama trigliserida itu adalah dari paling awal yaitu gliserol dan juga DHAP. Lanjutnya ke absorpsi. Jadi trigliserida asilgliserol yang bersifat hidrofobik akan dihidrolisis menjadi monoasilgliserol dan asam lemak. Lalu diemulsifikasi oleh asam empedu menjadi misel atau butiran yang sangat halus. Nah, hidrolisis trigliserida ini dimulai oleh lipase mulut sehingga menjadi 1,2 diasilgliserol dan asam lemak bebas yang berfungsi sebagai pengemulsi. Lalu saat sudah mencapai usus, pankreas akan memproduksi lipase ke dalam usus halus sehingga menjadi 2 monoasilgliserol dan menjadi 1 monoasilgliserol, tapi hanya 25% yang menjadi gliserol. Produk akhirnya adalah gliserol dan asam lemak bebas di lumen sebelum absorpsi. Nah, garam empedu yang terbentuk di hati akan diekskresikan dan akan mengemulsi kasih produk lipid menjadi misel. Nah, misel ini bersifat larut sehingga produk pencernaan dapat diangkut melalui lingkungan yang berisi cairan di lumen usus dan berkontak erat dengan beras border sel mukosa sehingga dapat diserap oleh epitel. Produk asilgliserol yang dibebaskan di lumen usus akan masuk ke vena porta, sedangkan yang dibebaskan di epitel akan digunakan kembali untuk sintesis triasilgliserol. Asam lemak rantai panjang mengalami esterifikasi untuk menghasilkan triasilgliserol di sel mukosa dan bersama produk pencernaan lipid lain akan disekresikan sebagai kilomikron ke dalam pembuluh limfe. Lanjut ke distribusi dan metabolismenya. Produk pencernaan lipid masuk ke sirkulasi sebagai kilomikron. Nah, kilomikron trigliserida tidak diserap langsung oleh hepar, tetapi dimetabolisme dulu oleh lipoprotein lipase, yaitu LPL ekstrasel pada jaringan adiposa dan otot rangka, yang aktif dan tersintesis karena insulin. Nah, kilomikron akan menjadi kilomikron remnan yang akan dimetabolisme di hepar dan menghasilkan kolesterol bebas. Trigliserida yang mengalami hidrolisis menyebabkan asam lemak pada darah menjadi asam lemak bebas yang terikat pada albumin serum yang diserap pada jaringan, kecuali otak dan eritrosit. Untuk sintesis trigliserida atau bahan bakar, gliserol tetap berada di dalam darah dan diserap oleh hepar untuk lipogenesis dan gluconeogenesis. Trigliserida yang berlebihan akan disekresikan ke dalam darah sebagai VLDL. VLDL tersebut akan ditransportasi dari hepar melalui darah ke otot dan jaringan adiposa. VLDL akan melepas asam lemak bebas akibat LPL ke sel adiposa sehingga asam lemak bebas menjadi trigliserida untuk disimpan. Sedangkan sel-sel otot oksidasi asam lemak menjadi energi. VLDL yang kehilangan banyak triasilgliserol menjadi VLDL remnan atau dalam tanda kurung IDL atau intermediate density lipoprotein. Nah, VLDL akan diubah oleh HTGL atau HL sehingga menjadi LDL atau dalam arti lainnya itu triasilgliserol yang habis muatannya. Lanjut ke ekskresi dan sekresi.
Sekitar 80% asam lemak yang berasal dari kilomikron triacylglycerol dikirim ke jaringan adiposa, jantung, dan otot. Dan 20% akan ke hati, jadi yang 3 tadi adalah 80%. Nah, hati tidak akan memetabolisme VLDL dan kilomikron secara signifikan, sehingga sumber asam lemak biasanya dari ekstrahepatik. Dan pembersihan kilomikron di darah terjadi dalam waktu paruh eliminasi kurang dari 1 jam, dengan partikel yang besar dikatabolisme lebih cepat daripada yang kecil. Lanjut ke aplikasi klinis. Jadi, faktor yang mempengaruhi hipertrigliserida itu yaitu pertama faktor primernya yaitu genetik, dan yang kedua itu adalah faktor sekundernya, yaitu ada dua tipe yang dapat dimodifikasi dan juga tidak dapat dimodifikasi. Yang dapat dimodifikasi yaitu obesitas, aktivitas fisik, diet tinggi karbohidrat dan lemak, lalu alkohol. Dan tidak dapat dimodifikasi itu yaitu usia, yang dimana trigliserida akan meningkat dengan bertambahnya usia, dan juga jenis kelamin, dengan pria kadarnya lebih tinggi, terutama pada wanita yang setelah menopause. Sekian tentang trigliserida. Nanti kalian bisa mencari lagi aplikasi klinis atau penyakitnya pada hipertrigliserida dan juga hipotrigliserida. Sekian dari saya, terima kasih dan juga selamat belajar.